Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah, la rabba siwa wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Usikum ayyuhal hadirun, usikum ya ibadallah, usikum ya ikhwati fillah, wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma musarrifal qulub wa qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasul. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan izinnya mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia, majelis yang kita senantiasa berusaha untuk istiqomah di dalamnya, majelis pengkondisian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada para malaikatnya, iman kita kepada kitab-kitabnya, iman kita kepada para nabi dan para rasulnya. Majelis yang memperkuat, memperkokoh keyakinan kita, keimanan kita kepada hari akhir dan kepada qada serta qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, salawat dan salam semoga tetap Allah sampaikan, Allah curahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dalam hidup kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan hidup kita sebagai pribadi mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam bermakna. Mudah-mudahan semakin sempurna kita dapat meneladani, menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah menuju kesempurnaan iman di dada kita beserta
6 pilarnya, dan juga kesempurnaan Islam beserta 5 pilarnya. Sehingga iman kita adalah iman yang dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan tema tentang ma'rifatullah azza wa jalla wal iman bihi. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha agung, dan beriman kepadanya. Sebagai lanjutan dari tema ini, pada pertemuan sebulan yang lalu kami menyampaikan bahwa yang dimaksud ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengenal Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang hak untuk kita ibadahi. Kemudian yang dimaksud ma'rifat kepada Allah, kita memahami dan mengenal bahwa Allah itu tidak pernah ridho ketika ada seorang hamba yang menyekutukannya. Ma'rifat kepada Allah yang dimaksud adalah kita mengetahui, memahami, mengenal bahwa Allah adalah maha pelindung, Allah maha penolong, Allah tempat kita meminta, Allah yang mengatur semua urusan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang punya kuasa memberikan manfaat dan memberi madarat. Dan yang dimaksud ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memahami, mengenal asma-asma dan sifatnya dengan benar. Sebagaimana mengenal, memahami asma dan sifat Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani asma dan sifat Allah sebagaimana Allah menamai dirinya dan mensifati dirinya. Menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana Rasulullah SAW menetapkannya di dalam sunnahnya. Biduni takyifin wa tamsilin wa tasbihin wa ta'tilin wa tahrifin. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, banyak orang yang mengaku telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tapi ibadahnya tidak disertai tauhid. Banyak orang yang mengaku mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada ibadahnya yang tersertai penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah ridho ketika ada di antara hambanya yang telah beriman kepadanya menyekutukannya. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan lanjutan materi tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, mari kita perdalam yang mengait dengan bahwa Allah itu, ketika kita makrifat kepada Allah, Allah itu tidak pernah ridho kalau kita sekutukan. Masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami. Menyekutukan Allah itu biasa-biasa saja. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan oleh seorang hamba, Allah tidak pernah ridho.
Ada dua syirik di sini yang perlu kita pahami. Asyirku billahi yang qasimu ila qismain. Syirik itu menyekutukan Allah itu terbagi menjadi dua. Syirik kecil dan syirik besar. Kedua-duanya Allah tidak ridho. Kedua-duanya Allah tidak mengizinkan. Baik syirik kecil maupun syirik besar ada di dalam hatinya hambanya dalam beribadah, dalam berdoa, dalam berpikir, dalam beramal. Dan syirik ini Allah Subhanahu wa taala menyebut wa huwa a'zamuz dzunubi. Jadi menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini betul-betul kita harus makrifat mengenai ini. Mengenai dilarangnya seorang mukmin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiru illa bitaubati minhu. Ketika ada seorang hamba menyekutukan Allah, baik penyekutuan kecil maupun penyekutuan besar, Allah itu tidak akan memaafkan. Melalui informasi yang langsung Allah berikan di dalam Al-Quran. Kecuali seorang hamba tadi, seorang mukmin tadi betul-betul bertaubat kepadanya. Jadi khusus dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kalau kecuali dengan taubat berarti harus memenuhi 3 syarat. Berbeda dengan dosa lain. Kalau dosa lain itu dengan istighfar biasa setelah sholat, atau dengan amal solih itu bisa terkikis. Ini yang harus kita paham. Saya ulangi lagi. Jadi dosa syirik baik kecil maupun besar itu harus ditaubati. Kalau tidak ditaubati maka tidak dimaafkan sama Allah. Kalau dosa selain syirik cukup dengan istighfar saja. Jadi istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah tanpa harus memenuhi 3 syarat. Allah mengampuni. Bahkan dengan amal solih biasa pun terdilik dosa-dosa selain syirik. Sebagaimana satu pesan dari wasiat Rasulullah SAW di antara 3 wasiat yang disampaikan oleh beliau kepada 2 sahabatnya yang sangat beliau cintai, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, dan juga 3 wasiat ini pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Satu yang akan saya ambil dari 3 wasiat, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Abu Dzar, ikuti perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan mendilit, menghapus perbuatan buruk yang lebih dulu kamu lakukan, walaupun tanpa istighfar. Jadi kesalahan, kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah selain syirik, itu amal solih yang kita lakukan itu sudah bisa menutup. Perbuatan sayyi'ah kan berakibat dosa. Perbuatan baik menutup perbuatan dosa dari perbuatan sayyi'ah.
Berbeda dengan dosa syirik. Berbeda dengan dosa syirik. Yang kecil maupun yang besar harus dilakukan apa? Pak Muqaddam. Taubat. Jadi harus ditaubati, harus disesali, dan harus betul-betul bertekad, berazam, aku tidak akan menyekutukan Allah kembali, baik penyekutuan kecil maupun penyekutuan besar. Karena Allah sendiri yang menginformasikan, yang memberi kabar kepada kita bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Famin hadza syirki, maka sebagian dari perbuatan syirik ini, yakni syirik kecil maupun syirik besar, du'a'u ghairillahi, berdoa kepada selain Allah. Masih ada di antara kaum muslimin ketika berdoa, doanya disampaikannya tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Wa hadza syirkun akbar. Berdoa kepada selain Allah ini disebut apa? Syirik besar. Minta dipenuhi hajatnya kepada jin, minta dipenuhi hajatnya kepada malaikat, minta dipenuhi hajatnya melalui doanya kepada orang-orang yang dikultuskan, yang dianggap sebagai wali Allah. Meminta kepada dukun, meminta kepada setan, meminta kepada iblis. Bukan mungkin kita sudah pada tahu ketika berdoa biasanya kan ada embel-embel di depannya, kayak misalkan Monsinyur Syekh Abdul Qadir Jilani gitu. Kadang-kadang ketika membuka doa itu biasanya mendoakan itu dulu pripun Ustaz? Kalau mendoakan seseorang tidak masalah. Yang dimaksud syirik besar di sini adalah langsung meminta kepada selain Allah. Langsung meminta kepada selain Allah. Yang sebenarnya tempat yang harus ia meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau menyampaikan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada selain Allah itu berarti menganggap selain Allah yang dia meminta kepadanya itu, yang meminta sudah mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika hambaku bertanya tentang aku, apakah aku jauh atau dekat, maka jawablah wahai Rasulku Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah sangat dekat.
Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepada. Jadi Allah sendiri sudah menyatakan, aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Tapi ada dua syarat, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Syarat doanya seorang hamba yang berdoa, yang memohon kepada Allah, yang pertama adalah mereka yang memiliki jawaban ketika Allah memanggil, sami'na wa ata'na. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu apa? Memenuhi perintahku. Aku perintah, dia nurut. Aku larang, dia juga mendengarkan, tidak akan melakukan yang aku larang. Syarat yang pertama yang Allah tetapkan di dalam ayat tadi. Aku ijabah doa-doamu wahai hambaku. Tapi apa? Panggilanku, perintahku ya harus apa? Harus kamu penuhi. Laranganku harus kamu tinggalkan. Di dalam memenuhi yang Allah perintahkan dengan kita taat kepadanya dan tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah wal yu'minu bi. Jadi dasarnya adalah mereka beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan perintah dan dalam menjauhi larangan dibangun di atas keimanannya kepadaku. Maka ini yang menjadi syarat utama. Aku akan mengijabah setiap hambaku, yang hambaku juga mengijabah apa yang aku maui, melaksanakan yang aku perintahkan dan menjauhi yang aku larang. Kembali kepada perbuatan syirik yang disebut sebagai a'dhamudz dzunubi, dosa yang paling besar. Jangankan berdoa meminta kepada manusia biasa, kepada para nabi, para rasul pun dilarang, kepada para malaikat pun dilarang. Jangankan kepada manusia biasa. Ada seorang yang namanya Qasim gitu ya, yang dianggap sebagai seorang wali. Wahai wali Allah, gitu, penuhi permintaanku, kabulkan doaku. Jadi mintanya langsung kepada apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan dan doa seperti ini disebut apa? Syirkun akbar. Syirkun akbar. Menyalahi yang Rasulullah perintahkan pada saat kita meminta, siapa yang harus kita minta? Menyalahi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang seharusnya kita memohon pertolongan, dan menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini para ikhwah a'azzani. Jadi orang yang telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu faham betul, mengerti betul bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi dan ibadahnya harus dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas tauhid. Seperti kita pahami, tauhid itu ada 3 macam. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau ada ibadah yang tidak disertai bertauhid kepada Allah, maka ibadahnya rusak. Ibadahnya rusak. Jangan sampai seorang mukmin, seorang mukminah itu tidak paham
tidak paham hal-hal yang merusak imannya, hal-hal yang membatalkan ibadahnya. Mengaku telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak bersih dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh tadi di dalam kitab Ushulul Iman berkaitan dengan yang dihukumi telah menyekutukan Allah dengan penyekutuan besar, yaitu doa ghairillah, berdoa kepada selain Allah, wal istighatsatu bi ghairillah, dan memohon pertolongan kepada selain Allah, wadzabhu li ghairillah, melakukan penyembelian tapi penyembeliannya adalah bukan karena Allah, tapi penyembelian diperuntukkan kepada selain Allah. Wan nadru li ghairillah, dan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal qismul akhar min asy-syirki as-syirkul asghar. Jenis yang kedua selain syirik besar adalah syirik kecil. Wa minhu, dan sebagian dari syirik kecil yang juga merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-riya'u, riya. Tidak ikhlas dalam beribadah. Ketika beribadah bukan wajah Allah yang diharapkan, ridha Allah yang diminta, tapi sanjungan dari manusia, pujian dari manusia. Kemudian jenis syirik berikutnya adalah wal hilfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh. Demi cintaku padamu, demi Pak Mukodam gitu ya. Jadi sumpah yang sesuai syariat itu ada berapa? 3. Wallahi pakai wawu qasam, tallahi pakai ta qasam, billahi dengan ba qasam. Jadi dengan menggunakan wawu qasam, menyebut nama Allah diawali dengan huruf wawu, menyebut nama Allah diawali dengan huruf ta, menyebut nama Allah diawali dengan huruf ba. Demi Rasulullah tidak boleh. Jadi sumpah itu hanya kepada Allah. Banyak orang yang salah kaprah, demi Allah dan demi Rasulullah tidak boleh. Seorang meyakinkan. Orang kurang mantap sih. Terkecuali kalau dalam keadaan terdesak dan betul-betul dalam keadaan benar, itu baru kita diperbolehkan sumpah dengan menyebut nama Allah. Bukan sumpah menyebut nama Allah tapi menutupi kebohongan, disebut sumpah palsu. Dosa besar itu sumpah palsu. Sumpah palsu seperti apa? Sumpahnya para pedagang yang tidak jujur. Demi Allah ini tadi sudah ditawar 1 juta. Mengelabui apa? Pembeli yang lain. Pula kan betul ngoleh demi Allah. Jadi etika akhlak dalam berdagang, dalam jual beli itu, sekalipun pelanggan itu nawar lebih rendah dari harga aslinya, itu kita etikanya nggak boleh menyebutkan. Belum apa namanya ya? Ulaknya belum. Ya, durung nutup gitu ya. Ulaknya aja sekian. Tidak usah diceritakan seperti itu. Kalau panjenengan sepakat ya harga ini. Kalau tidak sepakat ya monggo nyari yang lain. Jadi yang seharusnya berdagang itu ada nilai pahala, tapi karena melakukan sumpah palsu,
supaya pembeli itu tertarik dan dagangannya laris, ini malah tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersumpah itu hanya dengan menyebut nama Allah yang diawali boleh dengan huruf wawu, boleh dengan huruf ta, dan boleh dengan huruf ba. Wallahi, tallahi, billahi. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Sekalipun nama para nabi, para rasul, dan juga nama para malaikat. Demi bapakmu. Aja bisa jago mereka. Kadang ada seperti itu juga ya. Ada yang bersumpah juga dengan menyebut demi bapakku dan ibuku. Tidak boleh. Sepele tapi ternyata. Al-hilfu bi ghairillah syirkun. Bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik. Wa qaulur rajuli, seperti ucapan seorang laki-laki, masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan kamu juga berkehendak. Jadi menyertakan kehendaknya orang lain disejarkan dengan kehendaknya Allah. Wa qauluhu mali illallah wa anta. Atau wa ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan aku bertawakal kepadamu. Aku berserah diri kepada Allah dan aku berserah diri kepadamu. Tidak boleh. Karena berserah diri itu Allah memerintahkan kita hanya kepadanya. Wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah maka hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi tidak boleh berserah diri kepada manusia. Kalau ada seorang hamba yang berserah diri kepada sesama manusia, Allah tinggalkan. Maka ada satu doa yang menjadi bagian dari doa pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma aslih li sa'ni kullah. Ya Allah, perbaiki wala takilni ila nafsi. Jangan sampai ya Pak, engkau jadikan diriku ini berserah diri kepada diriku, walaupun hanya apa? Hanya sekejap mata. Itu doanya. Makanya apa? Karena aku gitu ya. Pada saat kita melakukan satu pekerjaan bersama-sama dengan tim kita gitu. Kemudian apa? Kalau tidak ada aku, tidak akan berjalan dengan baik. Tidak sadar bahwa dirinya telah diangkat apa? Sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka apa? Kamu akan berada dalam kesulitan. Tidak boleh. Kalau bukan karena pertolonganku, kamu pasti celaka tadi. Orang yang mengucapkan seperti itu berarti apa? Mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang Ya, salam. Yaqulu asy-Syaikh al-Musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabil Qawaidil Arba'ah. Dalam kitab Tauhid Usuluddin ini yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau menambahkan penjelasan
sebagaimana yang beliau tulis di dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. I'lam arsadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi bimbingan kepadamu li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Annal hanafiyata millatu Ibrahim. Annal hanafiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama Hanif, yakni agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin. Agama Hanif, yakni agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu memerintahkan an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, ikhlas hanya karenanya di dalam menjalankan agama. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 50, ayat 56. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diajarkan kepada umatnya, adalah agama tauhid, sama seperti agama yang dibawa oleh penutup para nabi, para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nabi Ibrahim memerintahkan kepada abahnya Azar agar abahnya Azar jangan menyembah berhala, tapi diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab suci Al-Quran juga memerintahkan kita melalui ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita hanya beribadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka aku ciptakan itu untuk mentauhidkan aku, untuk hanya beribadah kepada aku. Maka tidak boleh ada ibadah yang kita lakukan yang kecampuran dengan syirik kecil maupun syirik besar. Kalau syirik kecil menghilangkan, menghapus pahala amal yang kita lakukan. Kalau syirik besar, semua amal habis. Bahkan iman kita pun tercabut dari dalam hati kita. Islam kita batal, iman kita batal kalau syirik besar. Satu di antara pembatalannya adalah seperti tadi, doa kepada selain Allah. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka, maka ketika kamu mengenal, kamu memahami, kamu mengerti, anna Allah, sesungguhnya Allah khalaqaka, yang telah menciptakan dirimu, li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Maka ketika kamu memahami, mengenal bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakanmu, li ibadatihi, dan yang telah memerintahkan kamu untuk beribadah kepadanya setelah dirimu diciptakan, fa'lam, maka fahamilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Sesungguhnya ibadah itu tidak disebut ibadah yang benar, ibadah yang memiliki pahala di sisi Allah, kecuali harus dibangun di atas tauhid. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas tauhid. Kama anna sholata, sebagaimana salat, la tusamma sholatan illa ma'at thaharah. Salat itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah kalau tanpa disertai dengan bersuci. Ada orang salat tanpa wudu, padahal dia berhadas kecil atau bahkan berhadas besar, tapi
mandi jinabat, tidak mandi jinabat, ya batal, tidak sah sholatnya. Jadi sholat tanpa disertai dengan toharoh, suci dari najis mutawasito, najis mukhafafah dan najis muwalaghah, dan tidak suci minal hadasil asghar, dari hadas kecil, wal hadasil akbar, dan hadas besar. Ya la tuqbal sholatuhu wa la tusamma sholatan. Ya sholatnya tidak disebut sholat. Karena apa? Dilakukan ngawur, tidak dipenuhi apa? Syarat sahnya. Demikian juga ibadah kalian tidak akan aku terima jika di dalam hatimu menyekutukan aku dengan selain aku. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai ada ibadah yang kita lakukan sia-sia. Ibadah yang pertama dalam Islam, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ada berapa? Sholat, 5. puasa, Ada 5. Ibadah mahdhah itu salat, puasa, zakat, haji. Dan ibadah yang pertama yang Allah fardukan, yang harus kita jaga sebagai bukti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali ibadah yang betul-betul kita bangun di atas tauhid, di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita selalu jaga, kita sterilkan kalbu kita dari penyekutuan kecil yang disebut dengan riya atau penyekutuan besar. Jadi ma'rifat kepada Allah itu tidak hanya rajin ibadah, tapi tidak memahami batas-batas batalnya ibadah, batalnya iman, dan batalnya Islam. Ma'rifat kepada Allah tidak hanya cukup Allah itu zat yang hak untuk kita ibadahi. Allah itu adalah zat tempat kita mengadu, memohon pertolongan, memohon perlindungan. Allah kita imani yang memiliki asma dan sifat, sebagaimana Allah menetapkan nama dan sifat untuk dirinya. Sementara apa? Tidak makrifat, tidak mengenal tentang hal-hal yang membatalkan iman, yang membatalkan Islam, yang membatalkan ihsan. Jadi makrifat kepada Allah itu harus betul-betul lengkap. Makrifat dalam uluhiyahnya, makrifat dalam asma dan sifatnya, makrifat dalam rububiyahnya, dan makrifat juga 10 perkara yang membatalkan 3 tauhid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi.